Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Excel, channel yang membahas seputar Microsoft Excel. Oke, kali ini kita akan mengenal apa itu VBA Excel atau biasa juga dikenal Excel Makro. Apa kegunaannya dan bagaimana? Nanti kita akan bahas di video kali ini. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, silahkan klik like dan share. Mari kita sama-sama belajar melalui channel ini. Oke, pertama-tama kita mengenal dulu istilah dari kata VBA. VBA itu singkatan dari Visual Basic Application. Jadi sebenarnya ini adalah fitur pengembangan yang terdapat di dalam Microsoft Office. Jadi semua Microsoft Office itu ada fitur VBA-nya, bisa kita kembangkan. Baik itu di dalam Access, Outlook, PowerPoint, Word, atau Excel. Tetapi karena channel ini membahas seputar Microsoft Excel, yang akan kita pelajari hanya VBA yang terdapat di dalam Microsoft Excel. Seperti itu. Jadi secara sederhananya, VBA itu diibaratkan suatu robot ya, robot yang terdapat di dalam Microsoft Excel, di mana robot ini sangat menguasai Excel dan bisa kita berikan instruksi, ya, instruksi yang berkaitan dengan Microsoft Excel. Ya kalau suruh bikin kopi ya dia nggak bisa ya. Jadi ada beberapa kelebihan apabila kita mempelajari atau menggunakan VBA Excel. Pertama, otomatisasi. Dengan menggunakan VBA Excel, proses-proses yang dilakukan dengan cara manual di Excel itu bisa kita buat otomatis. Jadi kita hanya cukup dengan mengklik satu tombol, atau bahkan bisa kita buat file itu bekerja otomatis begitu dibuka. Itu bisa kita buat seperti itu dengan menggunakan VBA tadi. Kemudian untuk mempersingkat dan mempermudah proses ya, karena bisa otomatis ya sudah pasti akan mempersingkat waktu proses, karena proses manual itu sudah pasti akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan mempermudah proses. Jadi apabila kita sudah menerapkan VBA Excel, untuk orang yang tidak memahami Excel pun akan bisa dengan mudah mengoperasikannya karena hanya tinggal klik satu tombol. Kemudian yang nomor 3 adalah meminimalkan kesalahan manusia. Dengan menerapkan VBA Excel, itu kesalahan manusia seperti kurang teliti, salah copy, salah paste, ya, salah blok misalnya, itu bisa kita minimalkan dengan VBA Excel. Ya selama programnya benar tentu saja ya. Jadi selama programnya benar, hasilnya sudah pasti akan benar. Dan berikutnya itu untuk proteksi terhadap suatu data atau formula. Jadi misalnya kita ada suatu data yang tidak ingin orang itu melihat isi data tersebut, hanya menunjukkan hasilnya saja, itu bisa dengan menggunakan VBA Excel. Begitupun dengan formula, misalnya ada formula khusus yang perhitungannya itu tidak boleh diketahui oleh orang lain gitu, orang luar. Kita bisa menggunakan formula itu di dalam VBA, jadi hanya memunculkan hasil saja. Tentu dari beberapa kelebihan yang tadi disebutkan, ada juga kekurangannya dalam VBA Excel ini ya. Pertama, diperlukan pemahaman bahasa pemrograman. Ya tentu saja kita harus mengerti cara membuat programnya, tapi tenang saja karena kita bisa belajar sama-sama di sini nantinya. Kedua, memerlukan waktu dalam pembuatan program sehingga kurang efisien untuk pekerjaan non-rutin. Jadi untuk pekerjaan yang hanya satu kali saja dilakukan, tentu akan lebih efektif pekerjaan itu dilakukan secara manual dibandingkan kita harus menulis dulu codingan dalam VBA Excel-nya gitu. Jadi itu akan memerlukan waktu lebih lama. Jadi VBA Excel ini akan efektif, akan efisien untuk pekerjaan yang rutin, yang dikerjakan setiap hari misalnya, atau setiap bulan, gitu, setiap minggu. Tetapi untuk pekerjaan yang hanya dilakukan satu kali saja, itu menjadi tidak efisien.
Dan ketiga itu program yang dikembangkan hanya bekerja pada file tersebut. Jadi misalnya kita sudah membuat suatu file, di mana file itu begitu dibuka otomatis akan mengcopy data misalnya. Nah, fungsi otomatis mengcopy data itu hanya bekerja di file itu saja, tidak akan bekerja di file yang lain seperti itu. Jadi itu beberapa kekurangannya. Jadi apakah perlu mempelajari VBA Excel? Ya tergantung kebutuhan. Apakah pekerjaan Anda rutin? Jika iya, maka perlu untuk membuat VBA Excel. Baik, berikutnya kita akan mulai untuk melakukan pengaturan VBA Excel, yaitu bagaimana memunculkan developer tab. Di sini kita akan membahas untuk aplikasi Excel 2007. Jadi bagi Anda yang menggunakan versi Excel versinya 2007, silahkan ikuti tahapan berikut supaya bisa memunculkan developer tab yang akan berguna pada saat pembuatan program nanti. Ya, caranya seperti ini. Jadi kita klik tombol Office ya, tombol Office-nya, kemudian klik tombol Excel Option, kemudian klik Popular, dan akan muncul menu seperti ini. Kemudian kita klik Show Developer Tab in the Ribbon. Nah, ini tanda ini dicentang dan kita klik OK. Setelah itu akan muncul menu tambahan ya, menu tambahan di ribbon. Jadi menu seperti Home, Insert, Page Layout, View. Nah, itu akan ada tambahan menu developer, dimana isinya dari Visual Basic, makro, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas. Nah, berikutnya bagaimana cara untuk memunculkan developer tab di Excel 2010. Oke, kebetulan yang admin miliki versi Excelnya adalah Excel 2010. Jadi cara memunculkan developer tab itu adalah dengan cara sebagai berikut. Kita klik File, kemudian klik Option. Ini ada Option dan Customize Ribbon. Kemudian di tampilan sebelah kanan ini ada developer. Ini awalnya tidak dicentang tapi kita centang. Kemudian klik OK, maka akan muncul menu ini ya, menu developer. Ini ada tampilan, ada beberapa menu lagi, Visual Basic, makro, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas ya. Seperti itu. Oke, sudah bisa. Apabila masih kurang jelas, silahkan di pause, bisa kembali lagi ke menit sebelumnya. Oke, setelah kita selesai memunculkan developer tab ini, kita akan mencoba membuat suatu program sederhana ya, suatu makro sederhana, yaitu dengan cara merecord atau merekam. Jadi apabila kita melihat di menu ini ada tampilan ya, record makro. Tombol record makro bisa juga di kiri bawah ya. Ini ada tombol ini, tombol kecil ini. Ini juga fungsinya sama untuk merecord makro. Atau cara lain dengan klik tab view. Ini ada makro dan klik record makro. Itu sama saja. Fungsinya apa tombol record makro itu? Jadi fungsinya apa? Yaitu ketika tombol ini diklik, kemudian akan muncul menu seperti ini. Kita beri nama saja tes 1 misalnya. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita mengklik tombol OK tadi, maka Excel ini sudah mulai merekam semua aktivitas yang kita lakukan di file ini ya. Misalnya kita klik ini, ini semua sudah direkam. Ini kita akan mencoba menulis di sini ya. Tes makro pertama aku ya. Oke. Kemudian kita beri warna. Nah, ya. Selesai. Nah, untuk menyelesaikan record makronya, caranya dengan mengklik tombol kiri bawah ini ya, ada tanda kotak ini, atau bisa juga dengan tadi stop recording. Oke.
kita sudah berhasil membuat program pertama kita ini. Jadi cara untuk merunningnya atau menjalankan program tadi ya, itu dengan cara coba kita hapus dulu ya, kita hapus dan kemudian warnanya kita ubah menjadi hitam kembali, itu ya udah hitam. Kemudian kita running. Cara untuk merunningnya yaitu dengan cara tadi ya, klik tab developer, klik makro. Nah, ini ada beberapa makro yang sudah kita buat, kan kita baru membuat satu, hanya akan muncul karena kita baru membuat satu program, jadi hanya akan muncul satu program makro saja. Kita klik run, nah, muncul ya. Jadi tulisan yang tadi kita buat itu muncul lagi secara otomatis. Jadi itu untuk fungsi dari record makro. Jadi semua aktivitas yang kita ketikkan di Excel seperti mengcopy ya, kita coba lagi ya, kita mau mengcopy tulisan yang ada di sini menjadi ke beberapa tempat misalnya. Kita record lagi ya, record tes 2. Oke, ini kita copy ya, Ctrl C, ini Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Oke, selesai ya. Kita coba jalankan lagi, kita hapus dulu semua, kita coba isi lagi di sini, tes, coba di sini tes, kemudian kita coba jalankan makronya. Oke, jadi tulisan yang di sini itu di copy otomatis ya. Kita rubah tulisannya, misalnya aku misalnya, kita running lagi seperti itu ya. Jadi kita sudah berhasil menciptakan program untuk mengcopy otomatis ya, mengcopy tulisan dari sini secara otomatis seperti itu. Oke, untuk fungsi-fungsi sederhana kita bisa menggunakan fitur ini dengan record makro ya. Oke, program yang sudah kita buat tadi itu bisa kita lihat isi atau codingan dari programnya dengan cara kita klik yang makro, kemudian kita klik edit. Nah, ini sebenarnya adalah tampilan dari Visual Basic VBA application untuk Excel-nya. Jadi di program tadi di sini ada tertulis ActiveCell.formula R1.1 sama dengan tes. Jadi formula ini, ini adalah codingan untuk menuliskan kata tes di active cell ya, di sel yang aktif seperti itu. Jadi kabar baiknya mempelajari VBA Excel itu kita tidak perlu menghafal perintah ya, perintah atau codingan yang akan kita gunakan. Misalnya kita mau tahu bagaimana perintah atau codingan untuk mengcopy sheet. Nah, itu tidak perlu kita hafal. Kita cukup merecord saja. Jadi misalnya saya mau mengcopy sheet ini ke sheet sebelahnya. Kita tinggal record saja. Kita record, misalnya kita tuliskan copy sheet. Oke, ini di kanan ya, copy ke N misalnya. Kemudian kita klik stop recording dan kita lihat makronya tadi ya, copy sheet, kita edit. Nah, jadi perintah untuk mengcopy sheet itu adalah ternyata ini sheet 1 titik copy after sheet 3 gitu. Jadi perintahnya itu ini titik copy after itu setelah sheet keberapa, setelah sheet ketiga, 1 2 3, jadi setelah sheet ketiga. Jadi seperti itu. Jadi mempelajari VBA Excel ini lebih mudah ya, karena beberapa perintah atau codingan itu sudah ada, tidak perlu kita hafal, kita hanya perlu merecord saja. Jadi mungkin yang harus kita pelajari itu adalah algoritmanya saja, yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi seperti itu caranya untuk membuat suatu program sederhana ya, menggunakan fungsi tombol record di VBA Excel. Oke, setelah kita selesai membuat program tadi, nah,
Kemudian file ini akan kita simpan ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menyimpan suatu format file ya. Ini ada beberapa pilihan, yaitu Excel workbook, .xlsx, Excel macro enable workbook, .xlsm. Pastikan memilih opsi untuk ini ya, .xlsm. Karena apabila kita memilih opsi yang atas Excel workbook, maka program tadi itu akan hilang. Jadi opsinya harus yang low. Atau opsinya untuk Excel 97 sampai 2003 .xls. Itu bisa saja. Tetapi biasanya apabila kita memilih opsi ini, maka fitur-fitur terbaru di Microsoft Excel itu menjadi tidak berfungsi. Jadi sebaiknya kita pilih yang ini saja. .xlsm. Ya. Kita beri nama misalnya tadi ya, fotokopi misalnya. Kita sudah berhasil menciptakan makro yang mengcopy otomatis dan kita save ya. Coba kita close. Oke, kita akan running file yang tadi ya, sudah kita buat ini ya, filenya photocopy.xlsm. Nah, ini adalah tampilan default ya, bahwa standar untuk suatu file. Apabila terdapat makro di dalamnya, maka ada tampilan seperti ini, ada security warning, makro have been disabled. Jadi ini untuk keamanan, karena bisa saja di dalam makro itu terdapat program atau virus ya, yang akan bisa membahayakan komputer. Jadi secara aturan default itu Excel akan memproteksi file tersebut untuk running. Jadi apabila muncul tampilan seperti ini, maka kita tinggal klik enable content saja. Bisa saja settingannya kita rubah ya. Jadi tampilan security tadi bisa kita hilangkan dengan cara klik ini file ya, option, trust center setting. Kita klik trust center setting. Ini makro setting ya. Di sini ini tampilan defaultnya adalah disable all macro with notification. Jadi semua makro itu akan dicegah untuk running otomatis, tetapi akan dimunculkan notifikasi ya, seperti tadi ya. Jadi ada makronya, apakah mau kita running atau tidak. Kita bisa merubah settingannya menjadi di bawah ya, enable all macro. Jadi semua makro akan di running tanpa terkecuali, tetapi ini tidak direkomendasikan karena memang berbahaya ya. Karena memang makro itu bisa saja kita sisipkan program-program atau codingan yang berbahaya, seperti itu misalnya menghapus file dan sebagainya ya. Jadi itu akan berbahaya, maka disarankan kita settingan bawaan saja, yaitu ini ya, disable all macro with notification. Itu. Oke, kita coba running lagi ya. Tes kedua misalnya. View atau developer ya, sama saja view, itu view saja, makro nah, oke ya, berhasil ya. Kemudian coba kita running lagi yang untuk coffee sheet. Oke, ini berhasil ya. Di pertemuan berikutnya kita akan mencoba mengedit ya, mengedit program yang tadi kita rubah, dan kita tambahkan fitur lain, misalnya setelah di copy tulisannya dirubah menjadi warna merah misalnya. Itu bagaimana cara menggabungkan codingannya gitu. Jadi stay tune terus di channel ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan diisi di kolom komentar. Silahkan like dan share apabila dirasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.